Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim, tepatnya di area parkir sisi barat. Kondisi pada malam hari adalah seperti ini, masih belum optimal penerangan yang ada. Kemudian belum ada petugas yang berjaga secara penuh 24 jam, serta belum ada gate-nya. Ditambah lagi memang kendaraan cukup banyak parkir di area ini, bahkan melebihi area parkir yang sudah disediakan, dan stasiun kereta cepat juga sudah memperluas parkirannya mengingat banyaknya penumpang yang ingin menaiki kereta cepat Jakarta Bandung. Sebelum kita melanjutkan lebih banyak melihat area parkir sisi timur stasiun kereta cepat Halim, kita akan melihat terlebih dahulu akses tol yang sudah dipersiapkan bagi kendaraan yang akan masuk ke stasiun melewati tol Jakarta Cikampek dari arah Cawang. Di atas ini adalah stasiun LRT Jabodebek Halim yang terintegrasi dengan stasiun kereta cepat melalui jembatan udara, dan saat ini sudah ada kios-kios yang menawarkan makanan dan minuman bagi para penumpang dari arah stasiun LRT ataupun dari arah stasiun kereta cepat. Untuk masuk ke area stasiun dari arah tol Cawang, tol dalam kota, dan tol lainnya, maka di sini tadinya bahu jalan dipersiapkan menjadi jalan akses masuk ataupun off-ramp keluar dari tol ini ke area stasiun. Model jalannya akan berputar balik seperti ini, kemudian ada papan petunjuk yang dipersiapkan di persimpangan. Di bagian kiri ini adalah akses dari dalam stasiun masuk kembali ke area tol Jakarta Cikampek dan bergabung dengan kendaraan-kendaraan yang ada. Tadinya juga itu adalah bahu jalan, kemudian dirubah menjadi jalan akses yang tersambung dengan jalan tol. Bagian pinggir juga dipagar ya dengan rapi sehingga kendaraan keluar masuk ke arah stasiun aman. Di depan kita ini adalah gerbang tol atau gate tol pada saat kendaraan masuk ke area stasiun ataupun keluar. Gate pembayaran hanya berlaku untuk kendaraan yang keluar dari tol dan masuk ke area stasiun ataupun off-ramp. Sedangkan untuk kendaraan yang masuk kembali ke area tol dari arah stasiun tidak melakukan pembayaran apa-apa. Sama dengan kendaraan yang masuk dari arah Cawang. Di bagian bawah dari stasiun LRT Jabodebek itu terdapat beton-beton kotak berbentuk tahu dan cukup besar. Ini nampaknya dipergunakan untuk beban. Dan kita sering melihat di area-area konstruksi, mungkin sahabat-sahabat On Road Indonesia dari sivil ataupun dari konstruksi bisa berbagi informasi fungsi batu tersebut dan namanya. Seperti biasa untuk jalan akses selalu dipersiapkan saluran air ya. Persis ada di sini di samping dari akses tol terdapat saluran air yang dibuat menggunakan U-ditch atau box-box beton berbentuk huruf U, kemudian bagian atasnya ditutup lagi untuk keperluan nantinya bisa dibuka pada saat maintenance ataupun pada saat operasional. Baik, di depan kita ini ada satu rangkaian kereta LRT Jabodebek masuk ke stasiun LRT Jabodebek Halim. Nantinya akan bawa penumpang dari arah Bekasi, mungkin akan terus ke stasiun kereta cepat. Lalu rangkaian dari kereta ini hanya tersedia 8 pada saat ini, dan selebihnya dalam tahap perbaikan ataupun perawatan, terutama dari segi roda, keausan roda yang sedang dilakukan maintenance. Ya, semoga nanti dengan selesainya perawatan maka perjalanan dari LRT Jabodebek yang sejauh ini heading time atau waktu tunggunya bisa 30 menit di jam padat, bahkan sampai 1 jam di jam-jam lainnya, akan menjadi normal seperti biasanya di heading time atau waktu tunggu 8-10 menit. Kita kembali ke jalan akses tol dari arah Cawang masuk ke stasiun Halim. Di sini setelah keluar dari gate ya, pada saat keluar tol masuk ke stasiun hanya tersedia 1 lajur. Sedangkan kendaraan yang akan masuk ke tol disiapkan 2 lajur. Untuk marka jalan juga sudah kelihatan dengan rapi, lalu mulai juga terdapat penerangan ya, lampu-lampu PJU yang menggunakan lampu LED di sekitar sini. Kedua sisi jalan juga dipagar dengan sempurna untuk mengamankan kendaraan pada saat melewatinya.
Di bagian bawah, area tanah yang masih kosong ini belum dilakukan, biasanya adalah penghijauan karena masih ada proses-proses dari finalisasi, mungkin konstruksi parkir, area parkir ya, ataupun akses lainnya, sehingga secara sempurna stasiun Halim selesai. Namun secara fungsi stasiun ini sudah membawa banyak penumpang pulang pergi dari Jakarta ke arah Bandung, kemudian meningkatkan efisiensi waktu tempuh yang biasanya 2 jam sampai 3 jam, saat ini kurang dari 1 jam sudah sampai di pusat kota. Di bagian atas dari trek kereta cepat Jakarta-Bandung, stasiunnya itu adalah atapnya. Nah, atap tersebut kemarin sempat diisukan bocor, padahal bukan atap dari stasiun, melainkan atap dari akses bridge anak tangga, ataupun di situ juga ada eskalator yang tidak dapat menampung air curahan hujan yang cukup banyak. Atapnya juga tidak bocor, hanya saja memang air melimpah. Ini adalah kondisi parkir ya sehari-hari di stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim sisi timur, dan area ini dari pagi sudah penuh sampai ke sore hari. Bahkan bukan hanya di area parkir yang sudah disiapkan, tetapi juga di pinggir jalan akses banyak pengemudi memarkirkan kendaraannya dikarenakan tidak memiliki space lagi. Yang mudah-mudahan penambahan area parkir di sisi barat, di sisi timur dapat mengakomodasi kebutuhan menempatkan kendaraan atau meletakkan kendaraan parkir di area ini, terutama pada saat melakukan perjalanan. Untuk diketahui, kemungkinan di hari Jumat, di weekend ini, Sabtu dan Minggu, peningkatan dari perjalanan akan dilakukan oleh KCIC untuk mengakomodasi melonjaknya penumpang yang menggunakan kereta cepat. Baik, kita akan melihat di sini di malam hari kondisinya kurang lebih seperti ini, area parkir di sisi barat. Jadi selain area parkirnya penuh, juga kendaraan diparkir di jalan akses ataupun di lorong yang ada. Ditambah lagi memang penerangan masih belum banyak ya, jadi hanya beberapa lampu sorot sehingga kendaraan mungkin agak sulit dilihat atau sulit menuju ke lokasinya, mencari tempat apabila parkir di sana pada malam hari tentunya. Seperti ini di bagian sisi kiri kita ya. Cukup ramai pada malam hari ini para pengunjung dari stasiun kereta cepat. Ada yang memang berangkat ke arah Bandung karena sesuai dengan jadwal kereta, ada yang mengantarkan, ada pengendara roda 2, baik itu mengantarkan pengendara pribadi ataupun ojek online. Ditambah lagi ada juga taksi ataupun taksi online. Dan seperti yang kita lihat, banyaknya ojek online yang membawa penumpang keluar masuk dari stasiun tentunya dapat memberikan rezeki ya bagi mereka yang sebelumnya tidak ada jurusan ke sini. Tiba-tiba ada banyak sekali permintaan orderan untuk mengantar menjemput di area stasiun, mengingat dengan tingkat perjalanan 28 atau sampai 32 perjalanan total penumpang yang datang dan juga yang berangkat dari stasiun ini bisa sekitar 15.000, bahkan sempat 18.000. Jadi anggap saja setengahnya tidak menggunakan kendaraan pribadi ataupun tidak menggunakan kendaraan roda 4. Jadi paling tidak sekitar 7.000 sampai 8.000 penumpang akan menggunakan jasa dari ojek online yang ada di sekitar area stasiun. Pengaturan untuk taksi ya, lokasi drop dari penumpang atau menurunkan penumpang ada di sisi selatan stasiun atau di seberang sana. Kemudian untuk menaikkan penumpang adalah di sisi utara, yaitu di sisi yang kita lewati.
Area ini juga dilengkapi dengan pickup point, petunjuk boardnya ada di sini untuk taksi Bluebird. Terdapat juga taksi Silverbird apabila dibutuhkan, biasanya diambil oleh penumpang-penumpang yang first class ataupun bisnis atau penumpang lainnya mungkin dalam jumlah yang banyak ya. Bila kita perhatikan keramaian yang ada, nampaknya kereta cepat Jakarta-Bandung tidak lagi menjadi alternatif bagi masyarakat, bisa saja akan menjadi kebutuhan, terutama pada saat weekend di mana banyak para pekerja dari Bandung yang bekerja di Jakarta, kemudian juga pekerja di Jakarta yang beroperasional di Bandung pulang dan pergi, mereka lebih cepat sampai dan menghemat waktu serta lebih terukur. Akses masuk ke area stasiun kereta cepat saat ini lewat Jalan Dai Panjaitan adalah di depan Kemhan sebelum dari terowongan tadi. Hanya saja sangat-sangat diperlukan papan petunjuk yang besar agar masyarakat tidak kelewatan pada saat menuju ke stasiun ini. Tambah lagi di sini nampaknya mulai banyak parkir kendaraan di pinggir kiri dan kanan jalan akses. Jalan ini tadinya cukup sempit ya, hanya ada 2 lajur dan sempat ada yang rusak di beberapa bagian, bahkan tinggal 1 lajur di sekitar area depan hotel. Saat ini menjadi area yang cukup luas dan untuk bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan ya, karena parkir selalu penuh, di sisi barat sebenarnya ada beberapa slot-slot yang bisa dipakai. Jadi pada saat masuk dari Dai Panjaitan langsung saja ke kiri di sini daripada harus lurus menuju ke parkir di sisi timur karena biasanya cukup penuh, atau parkir di pinggir jalan tentunya akan ya riskan lah ya bagi kendaraan, bisa saja mungkin tertabrak atau tergores atau tersenggol kendaraan lainnya. Tadi barusan itu adalah bis Metro Trans yang memang dikerahkan untuk membantu transportasi masyarakat selain menggunakan taksi ataupun menggunakan kendaraan roda 2 menuju ke arah stasiun. Bis tersebut bernomor 7W dan hanya mempunyai rute di sekitar stasiun Halim ini, kemudian ke arah Cawang, kemudian berputar lagi balik ke arah stasiun Halim. Pertanyaannya, apakah bis ini sampai ke Bandara Halim Perdana Kusuma? Kalau kita lihat dari jurusan yang ada di websitenya Transjakarta, bis ini hanya melewati stasiun kereta cepat Halim, kemudian juga Cawang Sutoyo, Cawang Uki, Transjakarta Pintu 1, BKN 2, BKN 1, Cawang Uki 2, BNN 1, BNN 2, Cawang Sutoyo 1, dan kembali ke stasiun kereta cepat. Jadi memang belum terintegrasi dengan Bandara Halim Perdana Kusuma, dan harapan dari netizen tentunya mengharapkan bis tersebut dapat terintegrasi secara penuh sehingga dapat membantu masyarakat melakukan mobilitas yang turun dari pesawat ya di sekitar bandara lalu bisa menuju ke stasiun kereta cepat tanpa harus mencari angkutan lain, tapi sudah mendapatkan angkutan khususnya berupa bis Metro Trans. Area sisi timur di sini ya, di bagian kiri kita itu dalam tahap pengembangan perluasan area parkir nampaknya karena melimpahnya parkir-parkir yang ada saat ini dikarenakan kapasitas parkir untuk menampung penumpang yang membawa kendaraan dan menaiki kereta cepat. Kita akan coba masuk ke area parkirnya. Sejauh ini baru 1 kali kita berhasil dari 7-8 kali percobaan. Kurang lebih demikian, akses tol belum dibuka, kemudian untuk parkir sebaiknya jangan menginap terlebih dahulu. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.